Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ad-darsu tsalits. Kajian yang ketiga, dars yang ketiga. Alhamdulillah, setelah kita sempat libur selama beberapa masa, saya tak ingat, mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu. Mohon maaf, hampir sebulan liburnya ya, karena saya itu baru daftar S2 di Malaysia, dan untuk kedepannya, kalian akan melihat pemandangan yang akan sedikit berbeda, karena saya sudah pindah dari Indonesia ke Malaysia. Saya sengaja tidak terlalu banyak bercerita kemarin. Nantilah kita bahas itu di channel yang berbeda. Intinya sekarang kedepannya background yang akan teman-teman sering lihat adalah di sini, di kamar ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau sabar menunggu dan memahami adab dalam menuntut ilmu juga, yaitu bersabar dan tidak mengejar-ngejar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, setelah kita kemarin juga sempat membahas beberapa bahasan-bahasan dasar mengenai haid, teman-teman sudah tahu apa hukum antara suci, ya, naqa, yang berada di antara dua haid, lalu batas minimal haid, batas maksimal haid, kapan seorang perempuan boleh untuk dikatakan haid, usia minimalnya, dan seterusnya. Sekarang kita akan memasuki kajian yang ketiga. Kajian yang ketiga ini membahas tentang apa? Judulnya adalah At-tuhru minal haidhi wan nifas. Tuhur, suci dari haid dan nifas. Ini judulnya. Apa yang akan dikaji dalam bab ini? Baik, kita akan coba bahas. Ba'da an 'arafna fi ad-durus as-sabiqati ma yata'allaqu bil haid, sanata'arradu fi hadha ad-darsi li bayani. Setelah kita tahu pada kajian-kajian yang telah berlalu perihal apa yang berkaitan dengan haid, yang kemarin-kemarin, episode-episode kemarin, kita akan mulai memasuki pada kajian ini untuk menjelaskan apa? Yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Kapan seorang perempuan ini dihukumi haid? Perempuan itu dihukumi haid kapan? Bila, karena saya sudah ada di Malaysia nih. Bila seorang perempuan nggak tahulah, terserah. Lalu yang kedua, wa mata yuhkamu laha bit-tuhri. Kapan seorang perempuan dihukumi suci? Wa alamatit tuhr. Yang ketiga adalah tanda-tanda kesucian, suci dari haid maksudnya. Wa tuhri bainal haidataini. Dan suci yang berada antara dua haid. Haid suci. Wat-tuhri bainal haidhi wan nifas, dan suci yang berada antara haid dan nifas. Haid, nifas, suci. Wa bainan nifasi wal haidhi, dan di antara nifas dan haid. Nifas, haid, suci. Apa hukumnya? Nah, mari kita memasuki kajian yang pertama. Kajian yang pertama di sini apa tadi? Yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haidhi. Kapan seorang perempuan dihukumi haid? Ini dia. Awalan, yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Kapan seorang perempuan dikatakan, dihukumi, dinyatakan bahwasanya dia sedang haid. Al-qa'idatu fi hadza an naqul. Kaidah dalam ini adalah kita berucap nahkumu bil haidhi bi ru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haidha. Kaidahnya berucap, kita menghukumi seorang perempuan itu bahwasannya dia itu haid apabila dia telah melihat darah pada masa-masa yang memungkinkan dia untuk terjadi haid. Baik. Jadi ada dua istilah teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui. Ada yang disebut sebagai mubtada'ah. Yang kedua ada mu'tadah.
Dah, ini perlu teman-teman catat ya, karena nanti kedepannya kita akan bahas ini. Oke. Yang pertama ada mubtada'ah. Boleh sebut mubtadi'ah, boleh. Tapi yang ramai di dalam bahasan ulama-ulama fiqh adalah mubtada'ah. Kalau mubtadi'ah kita tinjau dari sisi yang berbeda. Udah, gak usah ngomongin itu. Yang penting mubtada'ah. Letakkan di pikiran kalian mubtada'ah. Yang kedua mu'tadah. Mu'tadah. Oke. Mubtada'ah. Siapa yang disebut sebagai mubtada'ah? Siapa? Mubtada'ah adalah orang yang pertama kali haid. Anak yang telah berusia 9 tahun atau kurang sikit, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, belum pernah haid, tiba-tiba haid for the first time, dia disebut sebagai mubtada'ah. Itu mubtada'ah. Mu'tadah artinya adalah bahasa simpelnya ya, agar teman-teman bisa lebih memahami. Orang yang sudah punya adat haid. Dalam artian dia bukan pertama kali haid, mungkin haid yang kedua. Itu disebut sebagai perempuan mu'tadah. Dan kayaknya penonton saya itu mayoritas yang mu'tadah, ya. Jadi gini, kalau kalian pertama kali haid, itu disebut sebagai mubtada'ah. Kalau kalian ini bukan pertama kalinya kalian haid, itu disebut sebagai mu'tadah. Paham? Fokus. Mudah kok. Oke? Itu aja. Lanjut. Jadi yang pertama adalah perempuan dinyatakan haid kalau dia telah melihat haid, melihat darah di zaman yang memungkinkan dia untuk berhaid. Kapan zaman yang memungkinkan dia untuk berhaid? Sudah kita bahas. Pertama, usianya harus minimal sekian. Oke? Lalu minimal darahnya seperti apa? Lalu maksimal darahnya bagaimana? Famathalan, contohnya, idza kanatil mar'atu mubtada'atan, apabila perempuan tadi itu adalah seorang perempuan yang mubtada'ah, ai awwala marratin ya'tiha dam, yakni adalah perempuan yang pertama kali kedatangan darah. Fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha fi sinnin yahtamilu al-haidha. Maka dia dihukumi bahwasanya ia itu haid apabila telah datang kepadanya haid tadi itu di usia yang memungkinkan dirinya untuk haid. Jelas ya? Berapa dia? Bi ankana li tis'i sinina qamariyatin taqribiyatin kama taqaddama bayanuh. Dalam keadaan ia telah berusia 9 tahun. 9 tahun yang bagaimana? Hijriyah Masehi. Qamariyah Hijriyah maksudnya. Takribiyah, apakah harus teng? Enggak, dia sifatnya takribi. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham berapa usia minimal, silakan cek episode sebelumnya. Jangan skip. Karena nyekip beberapa episode itu sangat merugikan dan membuat teman-teman nanti kayak, begitu. Itu kalau mubtada'ah, orang yang pertama kali. Sehingga ketika ada seorang perempuan yang haid, maksudnya keluar darah, melihat darah di usia sebelum ini, maka ia dianggap sebagai darah fasad. Atau juga bisa dianggap sebagai darah istihadah menurut pendapat ulama yang menyamakan antara dam fasad dan dam istihadah. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Oke? Wa amma idza kanat mu'tadatan, adapun seorang perempuan apabila dia adalah perempuan yang mu'tadah, ay sabaqalaha haidun wa tuhrun, yakni perempuan yang telah mendapati sebelumnya itu haid dan suci. Fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhri 15 fa aktsara. Maka dia dihukumi bahwasanya dia itu haid apabila darahnya tadi itu datang setelah ia sempat bersuci selama 15 hari atau lebih. Dalam artian begini, minimal seorang perempuan itu suci setelah selesai dari haid itu berapa hari? Berapa hari? Jawab. Berapa? 15 hari. Oke, itu sudah kita bahas. Nah, jadi kapan perempuan ini mau sendawa nggak sopan.
Jadi, kapan seorang perempuan ini dihukumi haid lagi? Ketika dia telah menyelesaikan batas minimal sucinya, yaitu 15 hari atau lebih. Sehingga apabila ia melihat darah, setelah dia selesai dari darah haid sebelumnya, di momen yang kurang dari 15 hari, maka ianya dianggap sebagai darah istihadah. Fahimtum? Maka ianya dianggap sebagai darah istihadah. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya udah, dia dianggap suci. Dia tidak dianggap haid. Kalau ternyata darahnya masih terus-menerus, sudah kita bahas kemarin. Wa illa bi an ata qablahu fayu'addu hadha ad-damu dama fasadin. Kalau tidak, dalam artian darahnya tadi itu datang sebelum ia sempat naqo, sebelum sempat suci 15 hari, maka darah tadi itu dihitung sebagai darah fasad atau dianggap sebagai darah istihadah. Fatukammilu aqalla tuhri, maka baginya untuk menyempurnakan paling minimalnya suci darinya. Wa ma zadah fahuwa haidun jadid. Adapun yang lebih, maka ia dianggap sebagai haid yang baru. Dan ini sudah sempat kita bahas kemarin. Jadi, contoh nih, perempuan haid selama dia keluar darah selama gimana sih? Saya bodoh disuruh buat perumpamaan. Dia haid selama 31 hari. Oke, 31 hari. Oke, batas maksimal perempuan haid itu berapa? 15. Batas 15 hari haid. Oke. Setelah itu 15 hari istihadah. Istihadah. Lalu 1 hari haid. Dah, paham? Paham? Kenapa ini bisa terjadi? Karena batas maksimal haid seorang perempuan adalah 15 hari. Dan dia masih melihat darah itu terus ngocor. Apa bahasa Indonesia ngocor? Ngocor bahasa Madura. Apa bahasa Indonesia ngocor juga? Ngocor tuh lebih ke mengalir deras. Mengalir lah. Selama 15 hari. Dia melihat darah itu terus-menerus datang selama 31 hari. Maka 15 harinya dianggap haid. Kemudian kita lihat batas setelah haid ternyata keluar darah. Maka ianya dianggap sebagai darah istihadah. Darah istihadah, dia harusnya suci minimal 15 hari. Habis itu ternyata darahnya masih keluar lagi selama 1 hari. Maka 1 harinya tadi itu yang dianggap haid. Inilah yang disebut sebagai haid yang baru. Haidun jadid. Ia dianggap sebagai haidun jadid. Ini hanya perumpamaan saja. Tapi emang ada ya orang yang keluar darah berturut-turut 31 hari gitu? Nggak kena penyakit apa gimana? Thumma idza hakamna bi annahu haidun fatu'maru bijtinabi ma tatajannabuhu al-haidu min nahwi shaumin wa salatin wa wat'in. Kemudian apabila telah kita hukumi bahwasannya perempuan tadi itu sudah haid, maka diperintahkan kepadanya untuk menjauhi segala macam hal yang harus dijauhi oleh seorang perempuan yang haid. Apa saja? Dari contohnya saum, puasa. Hanya saja saat bulan Ramadan, hari ini telah memasuki bulan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, ya, maka teman-teman diharamkan bagi kalian untuk berpuasa. Saya katakan diharamkan untuk ikut-ikutan berpuasa, gak boleh. Tidak boleh, haram. Gak sah, tapi haram. Tapi setelah nanti wajib untuk mengqadha. Kemudian yang kedua, wasalatin, dan salat. Tapi salat gak perlu qadha. Kemudian muncul pertanyaan biasanya, ini salah satu di antara sekian banyak pertanyaan yang datang ke saya adalah, gini, kewajiban salat itu kan di atas kewajiban puasa. Ya. So what? Terus dia bilang, tapi kenapa puasa wajib diqadha sedangkan salat gak wajib diqadha? Yang pertama, alhamdulillah bro,
sholat gak wajib diqadha, bro. Bayangin Allah ngewajibin kamu untuk ngodok sholat kamu. Apa gak capek tuh? Anggap kamu ternyata haid selama 15 hari. 1 minggu deh. Kamu harus bayar 5 kali 7. Hah, apa gak capek? Jadi harusnya kamu bersyukur lah. Yang kedua, ini masuk ke dalam ranah ta'abbudi. Jadi di dalam bahasan di antara para ulama, ada yang disebut sebagai ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Ta'abbudi itu ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita yang itu hanya bentuk cara Allah melihat seberapa berhamba kita kepadanya tanpa perlu kita cari-cari hikmah atau alasan di baliknya. Contohnya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Why? Itu ta'abbudi, gak perlu kita pertanyakan lebih lanjut. Kenapa sholat zuhur bacanya mingkem, bukan mingkem, suaranya kecil, sholat maghrib teriak, jahar? Why? Ta'abbudi, karena Allah yang nyuruh. Iya kan? Itu artinya ta'abbudi. Begitu pula dalam perkara ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada para sahabat, kami istri-istrinya Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengqadha puasa kami saat kami kedatangan haid, tapi tidak memerintah kami untuk mengqadha salat saat kami haid. Sudah. Why? Entah. Kenapa? Allah pengennya begitu. Ibarat begini teman-teman. Ya. Walillahi al-mathalul a'la ya. Saya punya perusahaan. Saya bangun gedung yang begitu besar. Lalu di gedung tersebut saya letakkan kipas di atas, saya cat bagian kanan ini warna kuning, di bagian kiri warna biru. Di bagian sana logonya saya bikin begini, di ini pokoknya saya sudah bikin desain yang mantap lah betul. Tiba-tiba Anda sebagai karyawan saya ngomong ke saya, Bos, ini kenapa sih warnanya biru? Harusnya kuning nih. Bos, ini kenapa sih warnanya merah? Harusnya begini nih. Bos, kenapa ini Bro, yang punya perusahaan siapa? Kan aku yang punya perusahaan. Ya, kalau kamu masih mau jadi karyawanku, nurutlah. Welcome to the club. Selamat datang di perusahaan. Tapi kamu harus terima. Itu hanya contoh yang sifatnya takribi aja untuk memudahkan teman-teman sekalian ya. Sebenarnya Allah tidak bisa diperumpamaan seperti itu. Allah jauh lebih luas, Allah jauh lebih tinggi yang tidak bisa diperumpamakan dengan apapun. Fahimtum? Nah, itu contoh saja sifatnya ta'abbudi. Wawat'in dan wata'. Apa wata'? Bersetubuh. Wala tantadhiru bulughahu yawman wa laylatan. Dan tidak perlu bagi seorang perempuan untuk menunggu keluarnya darah tadi itu sampai sehari semalam. Jadi jangan sampai kalian itu kayak baru keluar darah nih, terus kalian langsung mikir kayak, aku gak yakin ini haid. Siapa tahu ini aku tadi habis minum jus stroberi, habis itu keluar dari situ. Aku tunggu deh, kalau ini betul-betul haid, aku harus tunggu sampai 24 jam dulu. Sekarang aku masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau bersubuh dengan suamiku, aku masih mau wudhu, aku masih mau pegang Quran, aku masih mau enggak. Tidak perlu menunggu. Sekali kamu melihat darah, langsung hukumi dia sebagai haid. Amalan bil-zahir, dengan sebagai bentuk pengamalan terhadap zahir hadisnya, ya. Zahir hadisnya. Zahir dari apa? Min anna dzalika haidun. Zahir darahnya ya. Dari bahwasannya sesungguhnya darah yang keluar tadi itu adalah haid. Belibet nerjemahinya. Wa idza hakamna bil haidhi bi ru'yati dami thumma naqasa an yawmin wa laylatin qadat ma kanat tarakathu min shamin wa salah. Dan apabila telah kita hukumi haid dengan melihat darah, tapi ternyata kurang dari sehari semalam, maka wajib bagi perempuan tadi itu untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan dari salat dan puasa. Wala yalzamuha ghuslun.
wala yalzamuha ghuslun, dan tidak diwajibkan baginya untuk mandi besar li'adamil haidhi, karena ia tidak dihitung sebagai haid. Maksudnya begini. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya darah haid itu ada dua macam. Ada yang muttasil. Ya, muttasil itu perempuan yang melihat darahnya tadi itu terus-menerus mengalir. Mengalirnya bukan gitu, wahai lelaki. Perempuan saya gak perlu jelaskan, wahai lelaki. Mengalirnya darah perempuan dalam artian mengalir terus-menerus, bukan kayak gitu. Mati perempuan itu nanti. Mengalir itu dalam artian keluar darah. Saya mungkin pakai tisu, setiap kali dia ambil tisu, seret, kemudian dia meletakkan tisunya di kemaluannya, seret, ternyata di sini ada kotoran. Maka ia dihukumi sebagai haid yang terus-menerus keluar darah. Muttasil. Tapi saya kemarin baca di comment section, ada yang bilang, enggak Dam, enggak perlu tisu sebenarnya Dam. Dilihat langsung kelihatan kok. Ya sudah, berarti begitu. Wallahu alam. Saya mah hanya tahu teori ya. Saya hanya tahu teori. Kalian para perempuan yang lebih bisa menghukumi diri kalian sendiri. Nah, ada jenis darah yang kedua. Jenis darah yang kedua yaitu darah yang datang secara terputus-putus. Sehari keluar sejam, tiba-tiba hari kedua keluar 2 jam, putus. Hari ketiga keluar 4 jam, putus. Nah, dan sudah kita bahas kemarin. Kalau belum paham ini, silakan cek episode sebelumnya. Nah, kalau ternyata, ya, kan kemarin kita sudah bahas, syaratnya adalah minimal 24 jam dalam batas 15 hari. Ternyata gak, dalam batas 15 hari itu darahnya gak sampai 24 jam. Berarti seluruh darah yang keluar selama 15 hari tadi itu adalah darah istihadah. Tapi ketika kalian sudah melihat darah tadi itu, kalian kan sudah diperintahkan untuk meninggalkan sholat dan puasa, bukan? Nah, ternyata ketahuan bahwa karena ia kurang dari 24 jam, ianya dihukumi sebagai darah istihadah. Sehingga wajib bagi kalian untuk mengqadha. Apa yang perlu diqadha? Sholatnya dan puasanya. Wala yalzamuha ghuslun. Dan setelah kalian menyadari bahwa ternyata tadi itu kurang dari 24 jam, kalian tidak diwajibkan. Kalian tidak diperintahkan untuk mandi besar. Tidak diperintahkan untuk mandi besar. Li'adamil haidhi, karena ianya bukan haid. Perintah mandi besar itu kalau haid. Kalau tidak haid, tidak diperintahkan untuk mandi besar. Ianya dihukumi sebagai istihadah. Istihadah kita hukumi sebagai kencing. Layaknya kencing. Kencing digimanain? Kencing ya hanya sekedar, ya nggak wajib mandi besar, cukup disucikan begitu saja. Ya, fahimtum? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.